Oke, kembali lagi bersama I Keep On Track Channel. Kali ini saya akan berbagi cara scraping data PPDB Sulawesi Selatan. Sebelum masuk ke pembahasan, dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, jadi video ini adalah bagian kedua dari serial kupas tuntas PPDB Sulawesi Selatan ya. Jadi di bagian pertama saya sudah berbagi cara scraping data yang ada di sini ya. Jadi nama SMA, kemudian nilai terendahnya berapa, nilai tertinggi berapa, rata-ratanya berapa. Ya, selanjutnya kalau kita inspect ya, kita masuk ke network, kita masukkan JSON, kita refresh. Kemudian kita masuk ke ya, kita periksa satu-satu ya. Problem yang kita hadapin adalah kita membutuhkan alamat dari ini ya. SMA 1 Selatan itu alamatnya di mana, di kecamatan mana, di desa mana. Ini kan tidak ada ya. Tidak ada ya. Jadi kita menggunakan URL yang lain ya. Kalau kita periksa di sini ya, kalau kita periksa di sini di data ini, di sini hanya dikatakan nama sekolah ya, yang ada nama sekolah, kemudian ID sekolah, kemudian nilai average-nya berapa, nilai maksimal berapa, dan minimalnya berapa. Di sini tidak ada alamatnya. Selanjutnya untuk mendapatkan alamatnya Anda harus menggunakan URL pihak ketiga ya, namanya data referensi ya. Anda browsing aja ya, tulis data referensi pendidikan, nanti kita akan tahu misalnya contoh nih, SMA 1 Selayar, NPSN nya sekian, alamatnya di Jalan Kemiri nomor 4 Benteng, kode posnya sekian, desanya Benteng, dan seterusnya ya. Ini ada di sini semua ya. Ya, dari data ini mungkin yang kita butuhkan adalah alamatnya, kemudian desanya, kecamatan, kabupaten ya, dan provinsi ya. Oke, kalau untuk masuk ke sini Anda harus masuk ke referensi.data.kemendikbud.go.id, tab PHP dalam tanda tanya NPSN sama dengan sekian. Anda harus masukkan NPSN ini ya. Sementara kalau Anda masuk ke sini, di data ini kita tidak ada NPSN-nya, yang ada sekolah ID ya. Sekolah ID dengan NPSN beda ya. Anda harus linkkan ini dengan data referensi, dengan data JSON yang lain ya. Misalnya di sini ya, kalau kita buka di sini ya. Ini kita tahu sekolah ID-nya sekian, kemudian NPSN-nya sekian ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah pertama kita scrap data yang ada di sini. Kita scrap yang ini saya sudah ajarkan ya semua ya. Tinggal yang masukin sekolah ID-nya. Setelah dapat sekolah ID-nya ini kita konversi ke sini untuk mendapatkan data NPSN ya. Dari sekolah ID ini ya, sekolah ID ini kita dapatkan NPSN. Dari NPSN ini kita dapatkan, selanjutnya kita buka URL yang data referensi, kita paste, kita enter, selanjutnya kita tunggu ya. Ini keluar hasil seperti ini ya. Jadi data ini akan kita butuhkan. Jadi kita akan mengkombinasikan 3 URL. URL pertama adalah yang ini, URL pertama ini, kemudian URL yang kedua adalah yang ini untuk mendapatkan nomor NPSN-nya. Ya, setelah dapat nomor NPSN-nya, kemudian URL yang ketiga adalah yang ini. Kita masukkan ke angka ke sini ya. Ya, jadi scraping ini sedikit lebih kompleks ya, lebih membingungkan dari sebelumnya, tapi saya akan coba berbagi step by step supaya tidak bingung ya. Oke, ini adalah data terakhir kita ya. Data terakhir kita codingnya seperti ini. Saya akan bikin file baru namanya PPDB Sulsel yang kedua ya, karena ini serial yang kedua. Oke, selanjutnya kita markingnya dulu ya. Ini kita tidak butuhkan sementara, tapi nanti dibutuhkan, jadi kita tandain aja, nanti tinggal kopas ya.
Selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan ini kita membutuhkan paling tidak 9 step ya. Ya, langkah pertama kita ekstrak data JSON from URL kompetensi sekolah. Jadi kalau kita masuk ke sini, saya akan bikin satu naming ya, menamakan ini ya, yang URL ini sebagai URL kompetensi. Kenapa kompetensi? Karena ini kompetensi sekolahnya ya, sesuai dengan nama di sini ya. Selanjutnya setelah kita ekstrak datanya tadi, langkah kedua kita dapatkan ID sekolahnya ya. Setelah kita scrap di sini, kita dapatkan ID sekolah ya. Ini step kedua ya. Kemudian step ketiga, save data kompetensi as variable data kompetensi ya. Jadi selain yang kita butuhkan sekolah ID ini, kita juga butuh nama sekolah, kemudian average, maksimal dan minimal. Ini saya ajarkan di video yang pertama ya. Tapi ini kita simpan dulu, lalu kita namakan variabelnya sebagai data kompetensi. Selanjutnya langkah keempat, kita ekstrak data NPSN ya, yang di sini ya. Ini saya namakan data NPSN, URL yang berbeda ya. Kita ekstrak semua data yang ada di sini, khususnya untuk sekolah ID ya. Setelah diekstrak tadi, kita dapatkan nomor NPSN-nya ya. Jadi dari sekolah ID tadi kita dapatkan NPSN-nya. Setelah itu kita buka data referensi dengan memasukkan NPSN-nya yang kita dapatkan dari langkah kelima ya. Jadi masuk ke data referensi, kemudian kita paste nomor NPSN-nya di sini. Langkah ke-7 kita ekstrak datanya, semua data ya, dari data yang ada di sini ya. Ini semua yang kita dapatkan. Kemudian yang ini tidak perlu karena kita hanya butuh NPSN-nya dari sini ya. Selanjutnya NPSN kita oper ke sini, terus kita ambil alamatnya, desanya, kecamatan, kabupaten, provinsi. Yang lainnya nggak usah, kita nggak butuhkan, kita hanya butuh alamat dan di sini ya, dan sisanya ya. Oke, setelah itu step ke-9 kita save dalam Excel dan terakhir selesai sudah. Ya, oke, kita akan mulai satu-satu. Ya, langkah pertama kita akan panggil sintak ini ya, if name sama dengan main ya. Artinya kalau kita running ini dia langsung menjalankan semua perintah yang ada di sini. Selanjutnya kita masuk ke step pertama ya. Step pertama adalah URL kompetensinya adalah ini ya, tadi ya, data kompetensinya itu yang ini. Oke, selanjutnya URL-nya kita copy yang ini. Kemudian kita paste. Terus kita bikin namanya URL, kita namakan data kompetensi aja, data kompetensi adalah get JSON dengan memasukkan URL ini ya. Kemudian kita bikin function ini, masuk di step pertama ya. Ya, selanjutnya kalau Anda lihat di video saya sebelumnya ya, untuk manggil JSON tuh kita membutuhkan ini ya, 3 step ini ya. Kita copy aja stepnya, kita paste di sini. Ya, selanjutnya data ini kita return, data JSON-nya. Selanjutnya kita akan print ya, kita cetak dulu hasilnya seperti apa. Selanjutnya kita run. Ya, ini yang kita butuhkan ya. Jadi data ini adalah representasi dari data yang ada di sini. Ya, semua data yang ada di sini ya.
Ya, selanjutnya step kedua, get sekolah ID from URL kompetensi ya. Jadi dari data ini kita akan keluarkan ID-nya aja. Jadi kita ambil contoh untuk sekolah yang pertama ya. Katakanlah kita mau ngambil sekolah ID yang ini ya. Maka sintaknya adalah misalnya kita namakan ID sekolah sama dengan data kompetensi ini yang berada di array ke pertama, array ke 0, kemudian dengan nama sekolah ID ya, kita copy aja, kita paste di sini ya. Ini kalau kita cetak maka ID sekolahnya akan keluar ID-nya milik SMA 1 Selayar ya, miliknya SMA 1 Selayar ya, yaitu ID-nya 340300075. Oke, kita buktikan ya. Yang tadi ini kita udah nggak butuhkan lagi ya, karena tadi untuk tester aja. Selanjutnya kita bersihkan dulu, kita running. Ya, ada error ya. Line ke 29. Ya, kita akan coba. Ya. Ya, kita coba. Ya, hasilnya seperti ini ya. Jadi maksudnya dari data array tadi, JSON tadi, kemudian kita ambil untuk data ya, untuk data ini, yang ini aja nih. Kemudian yang ke 0 itu artinya SMA Selayar, 1 Selayar. Kemudian sekolah ID ini yang kita ambil ya. Maka dia keluar ini 3403075. Selanjutnya kita ini yang step kedua ya, step kedua ini saya pindahkan ke sini aja deh. Oke, selanjutnya step ketiga, ini juga saya pindahin deh biar nggak bingung ya. Selanjutnya step ketiga, save data kompetensi as variabel data kompetensi. Ya, ini maksudnya yang ini step ketiga tuh yang ini ya. Step ketiga ini ya. Selanjutnya step 4, extract data JSON from URL MPSN. Jadi URL MPSN itu ada di sini ya. Jadi kita matchkan tadi ID sekolahnya tadi, kita cari yang ada di sini. Misalnya sekarang ketemu di sini, maka kita akan mengambil indeks kebetulan indeksnya ke 0. Setelah indeks ke 0 kita ambil NPSN-nya. Jadi kalau kita search dengan NPSN dengan sekolah ID yang lain, ketemu katakanlah indeks ke-4, maka yang kita ambil NPSN yang indeks ke-4 ya. Begitu seterusnya ya. Oke, yang ini akan kita ekstrak dulu data JSON-nya. Kita copy aja ini. Kita paste di sini dulu ya. Paste dulu ini untuk step nomor 4 ya. Ya, kita gunakan ini, kita pakai ini aja. Ya, kemudian URL-nya kita ganti dengan ini. Kita namakan URL NPSN. Selanjutnya kita panggil ya, kita panggil functionnya. Kita namakan ya, kita hanya ambil data ininya aja ya, data NPSN aja ya.
Oke, selanjutnya kita cetak, kita lihat dulu hasilnya. Ya, yang ini tadi kita bisa tandain dulu ya, kita matikan dulu ya sementara ya. Selanjutnya kita akan running, nanti kalau berhasil dia akan ya, oke. Get JSON URL. Oke, ini terjadi karena ini ya, too many request ya. Kita coba sekali lagi. Ya, ini karena too many request ya. Nah, ini baru berhasil ya. Anda harus coba berapa kali baru akhirnya bisa. Ini untuk data NPSN. Data NPSN itu yang di sini ya, datanya yang di ini ya. Isinya di sini hanya NPSN, nama sekolah sama ID sekolah ya. Kita matchkan, setelah match ketemu hari keberapa ini kita ambil ya, misalnya kayak gitu ya. Oke, selanjutnya masuk step kelima ya. Step 5 ini kita mau cari NPSN-nya yang ada di ya, step 5 ini kita akan mencari nomor NPSN-nya yang ada di jadi gini maksudnya. Ya, maksudnya begini. Jadi kalau kita sudah search datanya, misalnya ini data array yang ke-0 untuk data kompetensi tadi, kita ambil ininya, sekolah ID-nya, kemudian di sekolah ID ini kita search ya, kita cari di sini ada di array keberapa, ada di indeks keberapa. Nah, misalnya katakanlah itu ketemu di indeks ke-0, maka yang kita berikutnya setelah ketemu indeks 0 terus dengan indeks yang sama kita akan akses ini. Kita akan ambil NPSN-nya ini ya. Ya, kita akan menggunakan sintak ini ya. Nomor NPSN sama dengan get NPSN. Ini JSON maksudnya ini data JSON-nya ya, yang ini ya, maksudnya kita copy pindahin ke sini. Selanjutnya karena datanya bentuknya string, kita rubah yang ID sekolah tadi yang ini menjadi string ya. Kemudian kita bikin satu ini function namanya ini ya. Ini step kelima ya. Step kelima itu di ya, step kelima tadi ya, di sini ya. Oke. Selanjutnya kita akan print nomor NPSN, kita akan print ya. Pertama kita panggil fungsinya ini, fungsi yang ada di sini. Ya, maksudnya begini ya. Jadi kita akan ambil contoh ya. ID sekolah tadi setelah ditemukan, kita akan cari NPSN-nya ada nomor NPSN-nya berapa. Caranya adalah kita panggil function-nya ini. Kemudian di function ini pertama tentukan dulu indeksnya ada di mana ya, pakai sintak ini ya. Indeksnya ada di mana. Setelah ketemu indeks yang keberapa, baru kita ambil nomor NPSN-nya tadi, yaitu dengan memasukkan datanya tadi, terus indeks yang keberapa, terus kita ambil NPSN-nya, baru kita return ya datanya ini ya. Jadi saya ambil contoh begini ya, ini kita praktekkan aja. Ini kebetulan yang akan kita tester adalah indeks yang ke-0 ya. Indeks yang ke-0 itu maksudnya ini ya, ya indeks yang selayar ini ya, yang apa namanya, ID sekolahnya ini kita akan matchkan di sini ya. Setelah ketemu ID sekolahnya, baru kita ambil NPSN-nya. Jadi NPSN-nya nanti akan keluar angkanya adalah ini ya. Ya, kita buktikan aja. Ya, ini sengaja saya gini supaya ada pembanding ya. Oke, kita bersihkan dulu, kita running lagi.
Ya, tadi ada error ya. Jadi kita coba dengan cara yang lain. Jadi kita akan ini kita matikan dulu. Selanjutnya kita akan looping di sini ya. Looping di sini. Pertama kita cek dulu panjang ininya ya, panjang datanya untuk yang di data kompetensi ini ya. Harusnya sih jumlahnya 289 ya, jumlah sekolahnya ya. Kita cek dulu panjangnya dari data kompetensi ini. Kalau dia benar harusnya keluarnya 289. Ya, ternyata 5 ya. Kenapa bisa 5? Data kompetensi, yes. Oh ya, kenapa 5? Ya, kenapa 5? Karena dihitungnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita harus nambahin ini data ini ya. Kalau kita tambahin data harusnya keluar 289. Kita masukkan aja di sini ya. Ini kalau kita tambahkan begini, dia harusnya keluarnya 289. Kita periksa aja ya. Ini kita matikan aja, kita nggak butuhkan. Selanjutnya kita cek ya, oke ya, 289 ya. Sampai titik ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan looping. Loopingnya di sini ya, kita akan ambil nomor NPSN dengan cara melooping data dari data kompetensi ya. Jadi for i in range, moga-moga nggak bingung ya, karena ini cukup menantang ini, cukup sulit ini untuk yang baru belajar ya. For i sampai dengan panjang dari ini, kita copy aja. Kemudian setelah itu kita akan ambil ID sekolahnya ini ya, kita copy aja, kita pindahin ke sini. ID sekolahnya adalah data kompetensi, kemudian data yang ke-0, array yang ke-0. Nah, ini bukan array yang ke-0, array yang ke-i ya, array yang ke-i sekolah ID ya. Kita akan buktikan, ini akan kita cetak ID sekolah dan nama sekolah aja ya, supaya supaya bisa membantu. ID sekolah ya, dan nama sekolah ya. Nanti keluarnya SMA selayar adalah ini, kemudian SMA lain lagi nomornya berapa dan seterusnya sampai jumlahnya 289. Oke, nama dulu baru ID mungkin ya. Kita cetak ini nama sekolah, kita copy. Selanjutnya kita kasih pemisah ya, supaya enak dibaca ya. Oke, ini kalau berhasil nanti akan keluar nama sekolahnya, ID-nya berapa. Kita cek aja ya. Oke ya, ini ya berhasil ya. SMA 24, nomor ID-nya sekian. Nah, nomor ID tersebut baru kita cari nomor NPSN-nya di URL yang berbeda ya, masuk ke step kelima ini ya. Semoga Anda nggak bingung ya. Ini kita sementara yang dibutuhkan adalah ID-nya aja. Ini kita nggak butuhin lagi. Kemudian ini nomor NPSN-nya. Nomor NPSN adalah get NPSN yang tadi yang di atas ini ya, di di sini ya. Data NPSN didapat dari sini, kemudian string ID ya, karena dia bentuknya string ID dapat dari sini, ID sekolahnya. Kemudian kita print NPSN-nya ya. Selanjutnya kita akan kita akan cetak nama sekolahnya. Nanti akan keluar nama sekolah.
kemudian ID sekolah, dan yang terakhir nomor NPSN-nya berapa. Ya, kita akan buat begini supaya enak dibaca. Kita tambahkan begini. Ya, ini kita hapus aja biar nggak bingung deh. Selanjutnya kita running lagi. Ya, ini too many request ya. Kita coba sekali lagi. Kalau bandwidth Anda cepet, harusnya nggak keluar kayak gini nih. Ini mungkin lagi jelek bandwidthnya ya. Ya, kalau yang ini murni ada kesalahan ya. Kalau ada tulisan host ini, kemudian max retry ini gini ya, ada tulisan ini error, connectionnya error ya, ini artinya requestnya terlalu banyak ya. Nanti kita akan buktikan dengan cara dikurangi loopingnya, jangan sampai ke 0 sampai ke 289, tapi kita kurangin misalnya cuma 10 ya. Oke, kalau yang ini ada tulisan ini error string ini artinya ada error nih, ada kesalahannya. Oke, kita akan rubah sintaknya. Kita akan coba sintak yang lain ya. Saya akan bikin begini. Ya, saya akan bikin satu function namanya kompetensi sekolah, di mana function get kompetensi sekolah datanya dari data kompetensi yang ada di sini. Kemudian kita paste di sini. Selanjutnya ini kita bikin function ya, kita bikin function di sini ya. Ini masih step kelima ya, moga-moga nggak bingung ya. Ya, ini maksudnya begini ya, saya jelaskan ya. Jadi pertama kita buat satu array namanya data sekolah, di mana isinya kosong. Kemudian kita akan looping ya, dari I sampai dengan range panjang dari JSON tadi ya, panjangnya 289 sekolah. Kemudian kita ambil ID sekolahnya ya, ID sekolahnya kita ambil, nama sekolahnya kita ambil, nilai maksimal kita ambil, nilai minimal kita ambil. Dan selanjutnya kemudian kita bikin satu JSON ya, data JSON ya, di mana ID sekolahnya ini seperti ini ya. Selanjutnya setelah itu data tadi ya kita append ya, jadi looping dari mulai SMA 1 selayar, SMA 2 selayar, dan selanjutnya sampai jumlahnya 289 sebanyak jumlah sekolah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian data itu kita return ya. Kalau data ini kita return, kalau kita print di sini, kita akan print dulu. Ya, ini kita matikan dulu ya, biar nggak bingung. Kalau kita print, nanti dia akan keluar seluruh sekolah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yang isinya lah ID sekolahnya berapa, nama sekolahnya apa, nilai minimal maksimal berapa, dan seterusnya sampai 289. Kita tes aja, kita bersihkan dulu, kita running sekali lagi. Ya, ini requestnya kebanyakan ya, coba lagi. Masih request terlalu banyak ya, ini internetnya lagi nggak bagus ya. Ya, keluar kan ya. Jadi tadi masalah koneksi internetnya nggak bagus ya. Kalau internetnya bagus harusnya langsung keluarnya. Seperti saya bilang tadi, di situ akan keluar nih ya, saat ini satu bagian ya, satu bagian sampai kurawal penutup, di sini ya. Jadi ID sekolahnya sekian, nama sekolahnya SMA 12 Wajo, nilai minimal sekian, nilai maksimal sekian, nilai rata-ratanya sekian ya, ini satu blok ini ya. Dan selanjutnya sampai jumlahnya 289. Oke. Selanjutnya data ini kita akan looping ya, ini untuk mendapatkan NPSN. Kita masuk ke step kelima ya.
Jadi saya akan bikin looping begini. Kita rubah loopingnya ya. Ini kita kemudian for i in len-nya ini ya, kompetensi sekolah ini ya. Ya, ini begini yang benar ya. Terus ini nama ID sekolah yang ini ya. Kita cek aja hasilnya. Setelah kita masukkan dulu ya, ini ya gini. Kemudian nama sekolah ya, ini ID sekolah ya, ID sekolah. Kemudian nama sekolahnya adalah kita kopas yang ini, nama sekolah ini ya. Ini ya. Selanjutnya kita get NPSN-nya didapat dari ini ya, ID sekolah di sini. Selanjutnya kita lihat dulu deh hasilnya seperti apa ya. Kita akan cetak ID sekolah, kemudian nama sekolah, kemudian nomor NPSN ya. Ini dulu ya, kita lihat ini, kita matikan dulu ya. Tadi untuk mengantisipasi error tadi, kita akan kurangin dulu jumlahnya, mungkin 5 aja ya. Jadi jangan 289, tapi kita hard coding masukin ke 5 dulu. Kita akan cek hasilnya seperti apa. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat ini ada error di ini ya, di line ke 76 ya. 76 ini nomor NPSN, nomor get data NPSN. Data ini dapat dari sini ya. Data dari sini, ini salah masukin URL, harusnya URL ini yang kita masukkan menjadi begini ya. Nah, kita akan tes aja nih. Kadang-kadang masalah simple begini bikin pala pusing nih ya. Oke, kita bersihkan dulu. Kita running lagi. Yes ya, keluar semua datanya ya. Ini ada sesuai dengan ini sekolah ID, kemudian ini nama sekolahnya, ini nomor NPSN ya. Sampai di titik ini sudah berhasil ya. Kita bisa periksa. Ya, kita bisa periksa ya, contoh nih ya, NPS nama ya, sekolah Selayar ini ya. Ini sekolah ID-nya 340375 yang ini ya, 340375. Tapi di sini NPSN-nya nggak ada. Untuk dapat NPSN-nya Anda harus masuk ke sini. URL yang beda dengan memasukkan sekolah ID tadi, kita cari di indeks keberapa, misalnya indeks ke 0, maka indeks itu yang kita gunakan untuk dapat NPSN. Begitu juga selanjutnya, kita akan cek SMA 7 Selayar misalnya ya. SMA 7 Selayar misalnya, kita lihat di sini SMA 7 Selayar. Mana ya? 9, 8. Ya, ini misalnya SMA 7 Selayar. Ini ID-nya sekian ya, SMA 7 Selayar, ID-nya 340377 ya. Sorry, yang ini nih 340378 ya, ini ya, sama ya. SMA Selayar 7 ya. Oke, selanjutnya di sini nggak ada NPSN-nya. Ya, kita pakai ID sekolah ini, kemudian kita search di sini. Kita search di sini, dia ada di mana, di indeks keberapa? Katakanlah dia indeks ke berapa nih, ketiga, keempat ya. Setelah ketahuan indeks keempat, dia akan indeks keempat di sini, kemudian dia akan ambil NPSN-nya. Akhirnya SMS ketemu, NPSN ketemu 40321 483 ya. 40321 483. Oke, sampai di titik ini berhasil. Selanjutnya NPSN ini kita akan forward ke di URL ini untuk mendapatkan jalannya di mana,
desanya mana, kecamatan mana, kabupaten mana, provinsinya udah pasti Sulawesi Selatan ya. Jadi kita hanya pakai beberapa aja, nggak semuanya kita scraping ya. Oke, selanjutnya ya ini kita matikan dulu ya, ini biar nggak bikin bingung. Ya, selanjutnya step ke-6, get data from URL data referensi ya, mengacu pada nomor NPSN yang ada di step ke-5. Ini masuk ke step ke-6 di sini ya. Ya, step 6-nya ada di sini. Kita akan tampung namanya data sekolah. Kita akan bikin function get data sekolah dengan memasukkan URL-nya. URL-nya tuh ya, URL-nya tuh kita pakai yang ini. Kita paste di sini ya. Kita tandain, terus kemudian kita bikin supaya Anda nggak bingung, saya bikin supaya sederhana ya. Kita hanya ambil sampai di sini, kemudian kita tambahkan ini ya, ini adalah nomor NPSN yang kita dapat dari step yang kelima tadi ya. Baru kita ambil datanya, yaitu jalan, kemudian desanya, kecamatan, dan seterusnya. Hanya beberapa poin aja, nggak semua kita scraping ya. Oke, ini kita hapus saja biar nggak bingung. Selanjutnya kita bikin function nomor 6, get data, isinya adalah URL ya. Ini ya, argumennya adalah URL. Selanjutnya kita request URL tadi ya. Selanjutnya kita bikin apa ini, variabel subnya ini, dimana alamatnya ini ya, alamatnya ini adalah untuk mengambil data ini kita harus inspect dulu ya. Kita inspect, selanjutnya kita cari misalnya yang ini, alamat ini ya, alamat ini ya, alamat ini posisinya ada di jadi ini 3, ini maksudnya ya, ini maksudnya tabel yang ketiga ya. Jadi array yang mulai dari array yang ke-0 ya, memang rada membingungkan sih. Array yang ke-0, kemudian array yang ke-0 itu nilai di sini 1 ya, nilai yang ke-0, kemudian masuk lagi array yang kedua, baru array yang ketiga ya. Di ketiga ini adalah isi dari tabel di sini. Kemudian setelah itu kita find TR yang kedua ya, TR kedua maksudnya TR yang ini yang ke-0, ini ke-1, ini kedua ya, ada di sini ya. Seperti Anda lihat di sini. Kemudian setelah di sini kita find lagi, kita cari lagi untuk TD. TD itu tabel data ya, mulai dari 0, 1, 2, yang ketiga ya. Kemudian kita ambil teksnya. Begitu selanjutnya yang lain juga sama cara bacanya ya, cara mendefinisinya kan sama ya. Setelah itu baru kita return. Kita return, ketika kasih namanya alamat kita kasih JSON array-nya itu, ini key-nya, ini value-nya ya, key-nya alamat, value-nya ini. Kemudian ini key desanya, value-nya adalah ini, dan seterusnya ya. Oke, semoga nggak bingung ya. Oke, selanjutnya ya, selanjutnya kita akan print ini. Kita akan lihat hasilnya seperti apa ya di oke, di sini aja ya. Kita print data sekolah ya. Kita print begini deh. Yang lainnya kita matikan dulu. Yang lain kita nggak print ya. Udah, ini aja. Selanjutnya kita running. Ya, keluar ya. Ini alamatnya, dan selanjutnya ya. Oke, ini ada yang kosong-kosong, nanti kita lihat aja. Oke, sampai titik ini udah berhasil.
Seperti saya bilang, kita tadi hanya running untuk 5 baris saja, mulai dari array ke 0 sampai array ke 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Kalau kita running semua nanti error lagi kayak tadi, too many request ya. Oke, selanjutnya kita kembangkan lagi ya. Kita kembangkan lagi, kita akan gabungkan tadi. Ya, selanjutnya kita akan kembangkan lagi menjadi begini ya. Jadi kita akan bikin variabel baru, ALM itu maksudnya alamat, dari data sekolah yang ada di sini. Terus nilainya adalah alamat ya. Alamat itu maksudnya yang ini ya, yang ini ya. Begitu selanjutnya semua juga sama. Oke, selanjutnya kita kembangkan juga di sini yang data kompetensi tadi. Selain nama sekolah, di sini ada ya ini ya. Ini kita copy aja deh biar nggak bingung. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Kemudian kita kasih nilai minimum adalah ini ya, kita copy aja deh, ini aja lah, kita copy deh, 1, 2, 3, satu lagi ya. Ini kita kasih nama nil min, nilai minimum. Kemudian ini nil maksimum. Kemudian ini nilai rata-rata ya, rata. Isinya adalah nilai minimal adalah ini ya, ini copy, kita masukkan ke sini. Nilai maksimal adalah ini, nilai maksimal adalah ini. Kemudian nilai rata-rata adalah ini. Kita lihat. Oke, selanjutnya ini kita hapus ya, biar nggak bunyi ya. Oke, selanjutnya yang ini kita nggak perlukan, biar nggak bingung, kita hapus aja. Ini juga kita hapus aja. Selanjutnya saya akan bikin begini ya, DT maksudnya data, nomor NPSN nilainya adalah ini, nomor NPSN. Kemudian ID sekolah nilainya adalah yang ini. Nama sekolah adalah nilainya yang ini. Kemudian nilai minimal adalah ini, nilai maksimal adalah nilainya ini. Kemudian alamat nilainya adalah ini. Desanya ada di mana, nilainya ini, dan selanjutnya ya. Oke. Setelah itu datanya kita akan simpan sebagai, katakanlah data all ya, data all. Anda bisa menggunakan apapun namanya, terserah ya. Data all ini kita akan, semua akan ditampung dalam data all. Jadi di sini adalah data all, kita append. Yang kita append adalah DT yang ini ya. Oke, begini. Selanjutnya akan kita cetak, kita print data all-nya. Kalau ini berhasil, maka dia akan muncul 5 sekolah, di mana ada nama sekolahnya, nomor NPSN-nya, kemudian ID sekolahnya, nama sekolah, dan seterusnya ya. Kita lihat aja, kita bersihkan dulu. Yes ya, ketemu ya. Nomor NPS kan udah lebih lengkap ya. Jadi ada nomor NPSN-nya, ada nomor ID-nya, ada nama sekolahnya, nilai minimalnya berapa, alamatnya ada di mana, desa apa, kecamatan apa, dan selanjutnya ya. Oke, sampai di titik ini sudah oke. Selanjutnya kita masuk ke, ya ini datanya udah kita ekstrak ya, step 7. Kemudian step 8 kita save dalam bentuk XLS dan selesai ya. Tinggal tinggal 1 step lagi ya. Oke, tinggal 1 step. Yang tidak butuhkan kita hapus saja biar nggak bingung.
ya. Ini bukan cara satu-satunya ya. Kalau Anda bisa mendapatkan cara yang lebih efektif, silahkan di-share. Tapi ini sudah teruji jalan ya. Jadi Anda bisa berkomentar di komentar ini, silahkan kalau Anda merasa mendapatkan coding yang lebih efektif. Ya, ini hapus-hapusin dulu, saya rapiin dulu deh, biar nggak bikin bingung. Ya, oke. Oke, selanjutnya kita akan simpan datanya ya. Kita akan menggunakan data frame. Ya, di sini ada ya data frame ya. Kita copy aja nih. Kita paste di sini. Selanjutnya kita aktifkan. Kita masukkan sedikit, kemudian ini kita copy, ini kita matikan, kita nggak butuh, data frame-nya kita ganti dengan ini. Selanjutnya print to Excel ya, kita kasih nama data ppdb yang kedua aja ya, karena ini serial yang kedua ya. Ini serial yang paling sulit ini karena menggabungkan 3 URL dengan kompleksitas yang lebih tinggi ya. Oke, kita simpan aja. Kalau ini berhasil, nanti akan keluar hanya 5 dulu ya. 5 kan tadi kita ada set di sini nih, ada 5, hanya 5 aja nih. Kalau mau panjang ini adalah sampai dengan len dari data kompetensi tadi kalau nggak salah ya. Nanti kita cek aja berapa enggaknya ya. Tapi ini kita matikan dulu gini. Ya, kita akan uji coba dulu 5 supaya kalau error tidak membuka waktu terlalu panjang ya. Nanti kalau oke, dia akan terbentuk, namanya adalah ya, ini kita hapusin dulu deh biar nggak bingung ya. Begini aja ya, cukup ya. Oke, kalau dia berhasil nanti akan terbentuk nama ppdb Sulsel yang kedua, filenya namanya XLS ya. Hanya 5 sekolah. Kita cek aja, kita bersihkan dulu, kita cek ya. Kalau berhasil nanti keluar data frame is written to Excel. Nah, ini udah berhasil ya, ini keluar di sini ya. Selanjutnya kita periksa di Excel ya, berhasil seperti ini ya. Seperti tadi saya bilang hanya 5. Selanjutnya kita mainkan di Excel ya. Kita rapikan ya. Oke, selanjutnya kita akan periksa ya. Kita akan periksa mulai dari ini dulu deh. Tadi kan SMA 1 selayar udah, sekarang SMA 3 ya. SMA 3 NPSN nya adalah ini ya. Kita copy aja NPSN nya. Selanjutnya kita ganti ini NPSN nya ya. Kita paste saja, kita enter ya. Selanjutnya kita periksa ya, kita periksa di sini. Ini SMA 3 Selayar, SMA 3 Selayar NPSN nya 403054 ini ya. Kemudian desanya di Harapan ya, desa atau kelurahannya di di Harapan ya. Ini ya, alamatnya ada di ya, alamatnya cuman ini, alamatnya adalah Pariangan ya, tidak detail ini ya. Desanya ini Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan ya. Selanjutnya kita akan cek juga nih SMA 8 ini ya. Ini kenapa nih kosong ya. Saya sangat meyakini yang kosong itu karena di data NPSN-nya nggak ada. Ya, ini kan kosong kan ya, nggak ada ya. Jadi emang nggak ada deh. Jadi data yang kita scrap persis seperti yang ada di aslinya. Selanjutnya kita bisa kembangkan lagi untuk scraping semua data ya. Caranya kita tinggal setting yang di sini ya, jangan 0 sampai 5, tapi 0 sampai jumlah dari data sekolahnya tadi, yang jumlahnya adalah
289. Kita cek aja. Ya kita lihat ya, apakah moga-moga nggak ini ya time out ya. Kita lihat aja, kita tunggu. Kayaknya butuh waktu cukup lama ya. Ya saya tinggal deh, nanti kita lihat hasilnya akhirnya ya. Iya, setelah nunggu beberapa menit ini berhasil ya semua ya. Jadi kalau tadi sampai hanya 5, ini sekarang 289 data semua masuk ke dalam file yang ada di sini ya. Kita buka aja Excelnya. Yes, ini datanya ya. Anda lihat, kita rapikan sedikit, kita insert, kita kasih nomor mulai dari 1, 2, kemudian kita klik 2 kali. Kita lihat kontrol panah ke bawah ya, ini 289 semua datanya ya. Kemudian datanya ini kita convert to number ya, tujuannya supaya nanti kita bisa short, terus kita bisa tahu mana yang paling tinggi nilai rata-ratanya, itu adalah yang terbaik ya, yang ada di Sulawesi Selatan ya. Ini NPSN Anda bisa convert ke number, bisa juga enggak ya, karena nggak terlalu dibutuhkan. Yang paling dibutuhkan adalah nilai rata-rata sini ya. Nanti kalau kita short, nanti dia akan kita short with larger to smaller, nanti dia akan tahu ranking 1 tuh siapa ya. Ya, datanya lebih lengkap ya. Jadi untuk nomor 1 NPSN sekian, EDI sekian, SMA 1 Selayar, nilai minimalnya sekian, maksimalnya sekian, rata-ratanya sekian. Anda bisa lihat di data di PPDB ya, Anda bisa bandingkan ya. Tapi saya yakin ini 100% benar karena udah di-scrap sesuai aslinya. Kemudian ya ini SMA 1 Selayar itu lokasi di Jalan Kemiri nomor 4 Benteng, kemudian di Desa Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan ya. Selanjutnya ini ada yang kosong ya, tadi saya sudah jelaskan yang kosong karena di data referensinya tidak ada ya, dan seterusnya ya. Ini juga ada yang kosong nih, ini data PBDB nya nggak ada ya. Kita buktikan aja nih ya, SMA 6 Bantaeng ya, kita buktikan di sini SMA 6 Bantaeng ya. Ini ya SMA 6 Bantaeng nilainya 000 ya, sesuai aslinya, jadi kita scrap. Oke, saya rasa cukup pelajaran hari ini. Nanti kita lanjutkan ke bagian ketiga, di mana saya akan review mungkin 10 sekolah terbaik di Sulawesi Selatan aja ya, karena kalau 5% itu 15 terlalu banyak ya, mungkin kita ambil 10 aja. Nanti mungkin kalau sempat di bagian berikutnya saya akan juga review mungkin 3 atau 5 sekolah terbaik di setiap kabupaten ya. Misalnya di Buru ini yang paling bagus siapa, yang di Baru nih paling bagus siapa, di Bulukumba paling bagus siapa, 5 terbaiknya, di Rengkang, juga di Goa dan selanjutnya ya. Oke, pelajaran cukup hari ini. Bila video bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.